bersyukur hari ini kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kita boleh menikmati kasih setianya yang luar biasa atas hidup kita. Firman Tuhan katakan, datanglah ke baitnya dengan ucapan syukur, ke dalam pelatarannya dengan sorak-sorai. Pagi hari ini kita mau bersyukur, kita mau menaikkan pujian kita mau menaikkan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Dia layak. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Kami mau masuk hadirat-Mu dengan ucapan syukur Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan kami. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Amin. Dia hadir bersama-sama dengan kita. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah-Dia. Mari masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, Tuhan hadir dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata. Amin. Terima kasih Tuhan. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam. Sekali lagi katakan, saat hati bersyukur. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Katakan Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kau menyatakan kasih-Mu, Kau menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kau saja yang layak, Kau saja yang layak terima pujian kami. Kau saja yang layak terima penyembahan kami. Thank
Terima kasih Tuhan, karena tidak ada Tuhan seperti Engkau, tidak ada Allah seperti Engkau, tidak ada Raja seperti Engkau. Kau berikan kemurahan-Mu bagi setiap kami, Kau berikan anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan, sehingga hari ini kami boleh beribadah, kami boleh menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau, kami boleh menaikkan persembahan kami kepada Engkau Tuhan, lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, bahkan terlebih lewat hidup kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bersukalah Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan, disenangkanlah hati-Mu dengan keberadaan kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan umat-Mu. Dan ketika Engkau bertahta Tuhan, Kau melakukan perkara-perkara yang ajaib di tengah-tengah kami. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat mengalami kelegaan. Oleh karena Kau bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau memuji Engkau lebih lagi, kami mau meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kekuatan kami, sukacita kami hanya ada bersama-sama dengan Tuhan. Semua yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Karena kita percaya kasih Tuhan itu dalam, kasih Tuhan itu luar biasa, dan kasih itu yang mengubahkan setiap kita. Betapa dalamnya. Katakan, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Oh betapa dalamnya, betapa dalamnya
menyempurnakan segala sesuatunya dalam hidup kita. Dan pagi hari ini kita mau bernyanyi lebih lagi, kita mau meninggikan Tuhan lebih lagi, sebab Dialah keselamatan kita. Makasih Tuhan, karena Tuhanlah penyelamat hidup kami. Kami diangkat, kami dilayakan untuk menerima kasih-Mu. Semua karena anugerah-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, Kau kebenaran yang
Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama
kami tahu Tuhan, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Kau mengasihi setiap kami, Kau memilih dan Kau memanggil setiap kami. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau katakan kepada Engkau Tuhan, Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengikut Engkau kesukaan kami. karena kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan
kehadiran dia. Bapa Sorgawi, terima kasih buat Yesus diberikan kepada kami. Dia menjadi satu-satunya jalan untuk kami berjumpa dengan Bapa kami oleh karena darah Yesus. Terima kasih buat Roh Kudus diberikan kepada kami. Dialah satu-satunya jalan supaya kami dapat berjumpa dengan Bapa dan mengalami persekutuan dengan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami berdoa supaya Engkau mengurapi kami karena kami mau bersekutu dengan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh menikmati kuasa firman-Mu, boleh mengalami janji-janji-Mu digenapi dalam hidup kami Tuhan. Sertai firman-Mu dengan tanda-tanda mukjizat, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Kami percaya di mana ada Roh Allah di sana pasti ada kemerdekaan. Sehingga pulang dari ibadah ini kami betul-betul mengalami Tuhan yang hidup, dan kami boleh membawa realita Kristus yang hidup dimanapun kami berada. Dan kami percaya Tuhan membedakan kami daripada bangsa yang lain, sebab Tuhan ada di tengah-tengah kami dan Tuhan tinggal di dalam diri kami. Terima kasih. Kami juga berdoa supaya orang-orang sekitar kami Tuhan ketika kami beribadah, Tuhan lawat, Tuhan jamah Tuhan. Apa yang kami alami, mereka juga alami. Apa yang kami nikmati, mereka juga nikmati Tuhan. Karena kami percaya Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Bahkan aku berdoa jemaat yang sakit di rumah atau di rumah sakit atau pergumulan apapun yang mereka alami, yang tidak bisa beribadah, lawatlah mereka, jamahlah mereka Tuhan. Sebab di mana ada Roh Allah, di sana pasti ada kemerdekaan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang hadir. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Mari kita berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan, sebab Dia layak menerima seluruh kehormatan, pengagungan daripada gereja. Haleluya. Amin. Baik, pagi hari ini saya percaya bahwa semuanya kita exciting dengan Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita dan hanya Dia yang layak disembah, ya. Saya percaya bahwa kita mengalami bukan hanya Kristus yang tinggal dalam diri kita, tapi kita juga mengalami Christ within me. Dia tidak hanya dalam diri kita, tapi Dia menyertai kita sehingga kita boleh mengalami realita Tuhan yang hidup. Dia dahsyat dan luar biasa. Hari ini saya mau share firman Tuhan, tema kita saudara sekalian, tentang bagaimana kita tidak hanya mengasihi orang lain dengan perkataan, tapi harus mengasihi orang lain dengan perbuatan. Kenapa saudara sekalian? Kalau dengan perkataan dan tidak perbuatan, dibilang kita munafik, hanya lip service, hanya di mulut saja. Tetapi Tuhan ingin kita merealisasikan bahwa bukan hanya mengasihi orang lain dengan perkataan kita, tapi juga dengan perbuatan. Apa tujuannya? Tujuannya supaya kita boleh mengalami realita Kristus yang luar biasa. Beberapa tahun lalu saya pergi keluar kota dan kemudian kami rame-rame pergi ke satu supermarket. Waktu itu mau cari oleh-oleh ya. Nah terus kemudian ada seorang ibu dan seorang anak dan lucu anaknya. Kayaknya baru pulang sekolah atau kecil anaknya. Mungkin TK atau SD lah gitu ya. SD kelas 1, kelas 2. Nah terus kemudian saya bilang kepada anak ini dan ibu ini, bilang, Yesus memberkati kamu. Saya tidak tahu dia latar belakang apa, tapi saya mengucapkan Yesus mengasihi kamu gitu. Nah terus dia belanja, double belanja. Nah dalam waktu ibu ini dan anak ini belanja, sepertinya anak ini meminta sesuatu kepada ibunya. Nah waktu minta sesuatu kepada ibunya marah. Jangan kira-kira gitu. Sehingga anak ini nangis. Nah ketika anak ini menangis, terus kemudian saya lihat, diingetin firman Tuhan. Kamu gak bisa mengasihi orang lain dengan perkataanmu saja. Kamu harus mengasihi orang lain dengan perbuatan. Kira-kira demikian. Terus saya deketi ibu ini, Bu maaf. Ibu, anak ibu perlunya apa? Saya bilang gitu loh. Gak usah Pak, gak usah. Enggak, saya nanya aja. Saya bukan mau bantu, tapi saya mau nanya. Kira-kira apa yang dibutuhkan anak ini? Gak usah, anaknya maunya semuanya dia mau. Terus saya tanya ke anaknya, Dek, Om mau tanya, Bapak nanya, kamu perlu apa? Ini Om, ini gitu loh. Dia perlu ini gitu loh. Terus kemudian ibunya bilang, gak usah gitu loh. Tapi kan bukan soal, dia bukan persoalan mereka butuh barang atau apa, tapi lebih kepada diri saya, betul nggak? Saya tidak boleh hanya mengasihi orang itu dengan perkataan, harus dengan perbuatan. Jadi akhirnya saya ambil dompet saya keluarkan uang saya. Saya bilang, Bu ini belanja aja untuk anak ibu gitu. Ya apa yang diperlukan. Nggak usah Pak. Terus kemudian dia kan nggak enak ya mungkin ya. Tapi saya tidak merasa sendiri karena ada keluarga besar kami waktu itu. Nah terus akhirnya saya kasih anak itu uang gitu. Dia senang sekali, dia tertawa. Om terima kasih saya bisa belanja hari ini. Ya apa yang kamu sukai kamu beli aja. Terus ibunya jadi nggak enak gitu. Jadi ibunya akhirnya jadi ikut juga belanja gitu ya. Membelanjai anaknya gitu. Nah saya diingatkan sama Tuhan untuk tema hari ini adalah memang mengasihi itu gak cukup dengan perkataan saudara sekalian. Harus dengan perbuatan. Saya gak kenal dengan ibu itu, gak kenal dengan anak itu. Baru seumur umur ketemu di situ di tempat belanja itu ya kita cari oleh-oleh.
Dan saya nggak ada urusan dengan dia. Tapi saya punya urusan dengan Tuhan saya. Nah ketika saya punya urusan dengan Tuhan saya, maka dia berkati. Nah setelah kami pulang, ibu itu senang sekali. Ingat Bu ya, Yesus mengasihi ibu. Ingat deh ya, Yesus mengasihi kau. Terima kasih Om, terima kasih Pak. Dan saya merasa bersyukur. Bersyukur nih, saya merasa diberkati gitu ya. Diberkati oleh karena kenapa? Berbuat baik, berkata, mengasihi orang lain dengan perkataan, tidak hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan baik. Nah saya mau share ini, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai 18. Yuk kita baca bersama-sama ya. 1 Yohanes, kalau ada Alkitab bisa buka, dan saya bersyukur, saya juga rindu kita bukannya buka saja, tapi kita catat supaya nanti di rumah kita ulangi kembali, kita selidiki kembali ya. Nah satu firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat 16, saya bacakan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ayat yang ke-17, lebih keras lagi. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Ini ayat luar biasa supaya kita sebagai umat Tuhan tidak berteori saja mengasihi orang lain, dan tetapi kita harus berbuat baik saudara sekalian. Tapi dia bilang luar biasa, perbuatan baik dalam kebenaran. Kenapa dalam kebenaran? Karena ternyata berbuat baik itu gak mudah. Kenapa gak mudah? Satu ketika kita berbuat dengan orang lain, everything is okay, semuanya baik-baik saja. Tapi satu ketika ada masalah antara saya dengan dia, maka perbuatan baik saya bisa terbatas sekali. Kenapa? Karena hati saya terluka untuk berbuat baik kepada dia. Makanya Alkitab katakan berbuat baik dalam kebenaran. Nanti di belakang saya akan jelaskan. Nah, nasihat Rasul Yohanes kepada jemaat Tuhan, dia katakan karena Yesus itu sudah memberikan nyawanya buat kamu, ya kamu juga harus menyerahkan nyawa kamu buat orang lain. Yesus pernah berkata bahwa demikian besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Jadi Yesus tidak mengatakan bahwa Allah mengasihi dunia ini, tetapi Allah juga membuktikan dia mengasihi dunia ini dengan cara dia mengirimkan anak yang tunggal. Nah konsep inilah yang rindu oleh Rasul Yohanes dipahami oleh gereja Tuhan. Jadi kalau kamu tahu Yesus mengasihi kamu harus mengasihi orang lain. Yesus mengasihi kamu bukan hanya dengan perkataan saja, tapi juga dengan perbuatan. Please tolong supaya kau mengasihi orang lain juga dengan bukannya perkataan saja, tapi dengan perbuatan. Ini keren, luar biasa. Ya, kenapa? Gak mudah untuk orang berbuat baik saudara sekalian. Karena kenapa? Ketika saya bertemu dengan seseorang, saya tanya, kalau kau mati ke sorga atau ke neraka? Dia bilang mudah-mudahan ke sorga. Apa alasanmu pergi ke sorga? Alasan saya adalah saya banyak berbuat baik. Supaya dengan banyak berbuat baik, amal saya banyak dan saya kemudian bisa masuk sorga. Saya tanya pertanyaan lanjut. Saya bilang, saya tanya kepada dia, apakah kamu mampu berbuat baik? Ya gitulah, kadang-kadang bisa berbuat baik, kadang-kadang tidak bisa berbuat baik. Ternyata seru sekalian, kalau orang itu berbuat baik tanpa dia mengalami kebaikan Tuhan, gak mungkin. Makanya Yesus katakan, Yesus sudah menyerahkan nyawa buat kamu, kamu juga menyerahkan nyawa buat orang lain. Karena kamu mengalami kasih Kristus, maka kamu bisa mengasihi orang lain. Itu penting kita pahami. Sehingga Yohanes harus bilang gini, pokoknya gak bisa, kamu harus mengasihi orang lain dengan perkataan. Bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Loh kenapa? Karena Yesus sudah mengasihi kamu. Nah, ada hal yang saya ingin jelaskan di sini. Beberapa hal. Gak mungkin saya bisa mengasihi orang lain, ya. Misalnya gini, saya ingin mengasihi orang lain dengan perbuatan, tapi saya punya keterbatasan. Sangat tidak mungkin saudara sekalian. Ya, atau begini saudara sekalian, saya ingin mengasihi orang lain dengan segala pemahaman saya, tetapi saya punya ada masalah dengan dia, sehingga saya tidak bisa berbuat baik kepada dia, atau mungkin gak punya masalah, tapi saya ingat kesalahan dia, dan itu menyebabkan saya tidak lapang dada, lapang hati untuk mengasihi dia. Nah, itu sebabnya saya ingin menolong semua jemaat Tuhan di tempat ini, supaya kita memiliki pemahaman yang benar, supaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun kekurangan kita, apapun keadaan orang lain yang kita kasih, itu tidak menentukan bagi kita untuk kita mengasihi atau tidak. Kita harus tetap mengasihi orang itu. Nah, poin pertama yang harus kita pahami adalah,
bahwa Allah itu adalah kasih. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 16. 1 Yohanes 4 ayat 16, kita baca ini bersama-sama dengan suara yang keras dan yang terbuka. Ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percayakan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah dalam dia. Tadi saya dijelaskan, saya tidak mungkin mengasihi orang lain kecuali saya memiliki kasih itu. Dan Alkitab menjelaskan bahwa Allah itu adalah kasih. Dan dia tinggal dalam diri kita. Sehingga dengan pemahaman ini, kita dimampukan untuk mengasihi orang lain, ya, bukan dari perkataan tapi dengan perbuatan, ya. Walaupun mungkin orang itu tidak berbuat baik kepada kita sekarang, ya. Karena kenapa? Karena ketika Kristus tinggal dalam diri kita, yang dikatakan Allah adalah kasih, kasih itu tinggal dalam diri kita, maka kita dapat mengasihi Tuhan, kita juga dapat mengasihi sama kita, termasuk kita dapat mengasihi musuh kita. Nah, jadi kita harus pahami sedalam-dalamnya bahwa Allah itu adalah kasih, Allah itu tinggal dalam diri saya, dan dipastikan bukan ditentukan di luar keadaan kita, tapi ditentukan pemahaman Allah itu adalah kasih, tinggal dalam diri kita. Maka kita mampu dan dapat mengasihi orang lain. Kenapa saudara sekalian? Karena kalau betul Kristus dalam diri kita, maka pastilah kita keluar dari maut. Dan salah satu bukti keluar dari maut adalah ketika kita hidup mengasihi orang lain. Dan tidak membenci orang lain, dan tidak membenci orang lain. Tapi kita mengasihi orang itu. Mari kita lihat Roma 8 ayat 10. Roma 8 ayat 10 yang mendukung firman Tuhan ini. Roma 8 ayat 10. Ya, Roma 8 ayat 10. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, roh yang terbuka. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi karena kita punya Kristus, ada kehidupan dalam diri kita, dan kehidupan itu adalah kebenaran, yaitu mengasihi orang lain, bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Walaupun kelihatannya sulit, tapi roh Kristus yang tinggal dalam diri kita, dia adalah kasih itu, dia memampukan kita mengasihi orang lain. Harus kita ingat, mungkin kerohanian kita ada masalah, atau kita punya persoalan, harus diwahyukan dalam batin kita, bahwa Allah adalah kasih. Karena Allah itu adalah kasih, dia tinggal dalam diri saya. Tidak ada alasan bagi saya dalam kondisi apapun dalam hidup saya tidak bisa mengasihi orang lain. Karena kemampuan untuk mengasihi bukan karena latar belakang saya untuk mengasihi. Contoh misalnya gini, saya bisa mengasihi orang lain dengan uang saya. Tapi satu ketika saya tidak punya uang, saya merasa tidak bisa mengasihi orang lain. Dan itu tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk tidak mengasihi orang lain. Setuju dengan saya? Supaya kita tidak didistract dengan apa yang kita miliki, tapi lebih kita mengatakan bahwa saya bisa mengasihi orang lain karena saya punya kasih Kristus. Jadi selalu sekalian pahami bahwa Kristus itu adalah kasih, dan kasih itu tinggal di dalam hidup kita. Amin selalu sekalian. Nah, karena Kristus tinggal di kita, maka poin 2 yang akan muncul, kita mampu mengasihi orang lain. Mari kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Kita membaca bersama-sama. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ya. Jadi saudara sekalian, karena kita mengenal Allah, Allah itulah kasih, otomatis kita bisa mengasihi orang lain. Kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi orang lain, termasuk musuh kita. Nah, dua pemahaman ini harus ada dalam batin kita. Sehingga kita tidak punya alasan untuk tidak bisa mengasihi orang lain, termasuk musuh kita. Saudara. Setuju dengan saya? Ya. Sekarang saya lanjutkan saudara sekalian. Itu tadi harus kita pahami. Poin pertama, bahwa Allah adalah kasih tinggal dalam diri kita. Yang kedua, karena Allah adalah kasih, saya dimampukan oleh dia untuk mengasihi orang lain, termasuk musuh kita. Nah, poin yang kedua yang saya ingin jelaskan adalah, karena kasih itu bukan hanya dari perkataan,
Ya, kasih itu harus kita lakukan dengan perbuatan dan sumber kasih itu adalah di dalam batin kita, dalam hati kita. Nah, itu sebabnya poin selanjutnya, poin kedua, kita harus menjaga hati kita. Sebab kalau kita nggak menjaga hati kita, maka tidak akan ada aliran kehidupan. Yang ada adalah kita ngomongin orang lain, kita benci dengan orang lain, kita mengevaluasi orang lain, dan kita tidak bisa berkata orang lain. Kenapa? Karena hati kita bermasalah, saudara. Tapi kalau hati kita nggak bermasalah, maka perkataan kita mengasihi orang lain, dan bukan perkataan saja, tapi juga perbuatan mengasihi orang lain. Ini keren, luar biasa. Satu firman Tuhan yang saya ingin share, mari kita baca Amsal 4 ayat 23. Ya, Amsal 4 ayat 23. Kita baca ini bersama-sama. 1, 2, 3. Amsal 4 ayat 23. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nasihat daripada Amsal dikatakan, kamu jaga hati kamu. Sebab kalau kamu nggak jaga hatimu, nggak terpancar kehidupan. Jadi gini, kalau hati kita penuh dengan kekesalan, atau nggak suka dengan orang lain, atau menyimpan kesalahan orang lain, dan sebagainya, maka apa yang terjadi, saudara sekalian? Maka tidak mengalir kehidupan, yang ada kebencian. Atau saya bisa mengasihi orang lain, tetapi nggak full gitu, asal lip service aja, saudara sekalian. Ya, kira-kira demikian. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, kita harus menjaga hati kita. Bagaimana menjaga hati kita? Mengisinya dengan firman Tuhan, saudara sekalian. Contoh misalnya, ketika orang tidak berbuat baik kepada saya kesal dengan dia, maka yang muncul adalah saya tidak bisa mengampuni orang itu. Nah, ketika saya tidak mengampuni orang itu, persoalannya bukan di mulut saya, persoalan di hati saya. Tapi ketika hati saya diisi firman Tuhan, bagaimana saya harus mengampuni orang lain? Berapa kali? 7 kali, 70 kali. Karena firman itu diisi dalam hati saya, maka berakibat bahwa aku tetap mengampuni orang itu, dan akibatnya walaupun dia pernah masalah dengan saya tetap mengasihi dia. Loh, kenapa? Karena hati saya selalu ditabur dengan firman Tuhan. Sehingga akhirnya yang mengalir bukan kebencian, tapi yang mengalir adalah sebuah kehidupan. Jadi penting sekali kita harus jaga hati kita. Nah, bagaimana kita menjaga hati kita? Kita menjaga hati kita dengan firman Tuhan supaya terpancar kehidupan. Nah, satu lagi saudara sekali, kita lihat firman Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 19. 1 Yohanes 3 ya, ayat 19. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 19. Ya. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Kadang-kala saudara sekalian, kalau kita tidak menjaga hati kita menuduh, bisa menuduh saudara sekalian. Ya, menuduh. Kenapa menuduh saudara sekalian? Karena ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, terutama untuk mengasihi orang lain, sehingga ketika kita ingin mengasihi orang lain, ingin berbuat baik, iblis itu menggocok hati kita. Dan dia bisa mengintimidasi kita. Kamu kasihnya pura-pura, kamu kasihnya nggak murni, kamu hatinya nggak tulus, kamu kasihnya nggak bener, kamu punya kasih dan kamu nuntut bales, kamu menuntut sesuatu. Sehingga akhirnya ketika hati kita menuduh kita nggak merdeka untuk mengasihi orang lain. Ada sekatan saudara sekalian. Ya. Tetapi Alkitab katakan karena kita punya Kristus, nggak bisa hati nurani menuduh kita. Loh, kenapa? Karena Kristus oleh darahnya sudah menyucikan kita, sudah membersihkan kita. Karena pribadi Roh Kudus itu, Yesus tidak pernah menuduh, tidak pernah mengintimidasi, tapi dia mengampuni dan memberikan damai sejahtera. Itu sebabnya keep your heart please, jaga hati kamu. Supaya jangan mau dipecundang oleh si jahat, jangan dituduh oleh si jahat. Karena darah Kristus sudah menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Amin, saudara sekalian. Ditambah dengan firman Tuhan sehingga kita mengalami kemerdekaan. Jadi saudara sekalian, jaga hati kita. Jangan mau dibiarkan kita dituduh oleh si jahat atau diintimidasi oleh dia. Jangan dipecundang oleh dia. Walaupun kita punya masalah, punya dosa untuk mengasihi orang lain, maka poin lanjut kita harus bertobat. Kita bertobat, anugerah Allah, kemurahan Allah tercurah kepada kita.
Amin saudara sekalian, ini penting kita pahami. Nah, poin lanjut saudara sekalian, kita lihat Yeremia 17 ayat 9. Yeremia 17 ayat 9, ya. Yeremia 17. Yuk, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Mungkin saudara pernah dengar di keluarga atau di jemaat, misalnya ada clash antara si A dengan si B, ya dibereskan, terus kemudian bereslah semuanya. Tapi dalam perjalanannya, mungkin si B bilang gini, saya nggak mau deket dengan dia, saya mau ngobrol lagi dengan dia, saya nggak mau curhat dengan dia, resek orangnya gitu loh. Nah akibatnya pemulihan satu dengan lain terjadi, tapi hubungan tidak hangat terus sekalian. Kenapa? Ayat ini muncul. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya licik, hatinya menipu. Kenapa menipu? Ternyata hatinya membatu. Kenapa membatu? Karena dia tidak mau nanti kalau ada kontak dengan orang itu terjadi lagi masalah dan melukai hati dia. Nah sehingga akhirnya dia jaga jarak dengan orang lain. Hatinya membatu, hatinya licik. Dia bangun kekuatan sendiri untuk supaya tidak terjadi masalah lagi. Dan akibatnya apa yang terjadi sekali? Dia punya hubungan dengan sosiman tidak semakin bagus. Tapi ya buruk juga tidak, saudara. Cuma gak deket sekali. Padahal Alkitab katakan, saudara, kalau saya mengampuni orang lain, not enough. Tapi harus melupakan setiap peristiwa yang saya alami. Terutama peristiwa-peristiwa yang gak enakin kita, saudara. Sehingga ketika pemulihan terjadi, hubungan tetap hangat. Ada amin? Ada amin saudara sekalian. Makanya jadi kadang-kadang kita sahabat dengan saudara Siman, kita pindah, kita gak bersahabat lagi, ya, kita gak suka lagi dan sebagainya. Kenapa itu terjadi? Itu terjadi karena hati kita licik. Kita gak beres hati kita. Kelicikannya menyebabkan cepat atau lambat hati dia membatu. Nah kalau sudah membatu, apa yang terjadi? Kita ambil keputusan yang lebih salah lagi saudara sekalian. Ya. Misalnya kita keluar dari komsel, keluar dari persekutuan, atau keluar dari ibadah dan sebagainya. Ada banyak hal terjadi. Loh kenapa? Hati licik, membatu saudara sekalian. Dia mau save aja. Padahal itu bukan cara jalan keluar. Tapi kalau diisi dengan firman Tuhan, maka dia tetap mengampuni. Berapa kali mengampuni? 7 kali, 70 kali saudara sekalian. Tetap dia datang ke komsel, atau datang persekutuan, atau datang ke kelompok pemuridan, datang ke ibadah dan sebagainya. Kalau dulu melayani, tapi ada gesekan dia gak melayani lagi, dia tetap melayani saudara sekalian. Hatinya beres. Loh kenapa? Dia tidak membiarkan hatinya licik dan membatu untuk tidak mengampuni orang lain. Paham saudara sekalian? Nah jadi poin ini saudara, ini poin yang kedua ini yang saya jelaskan ini. Supaya kita betul-betul koreksi hati kita, jaga hati kita. Dan kalaupun misalnya kita gak mampu saudara sekalian untuk mengasihi orang lain karena banyak peristiwa terjadi hati kita terganggu. Saya percaya bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang mampu membereskan hati kita. Ya. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37, 38, 39. Barang siapa haus, baik ia datang kepada aku. Kemudian dan minum. Dia 39 dikatakan, maka dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita mengalir seperti aliran air, membersihkan hati kita. Hati yang bagaimana? Hati yang keras, hati yang terluka, hati yang kecewa, hati yang membatu, hati yang dingin sekali dia bisa bersihkan. Masalahnya bagian kita adalah datang kepada Roh Kudus dan biar dibersihkan hati kita. Paham saudara sekalian? Ini penting kita paham. Nah dari poin ini ketika kita memahami bahwa kasih Kristus sehingga mampu mengasihi orang lain, kita jaga hati kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi orang lain dengan perbuatan. Amin saudara sekalian. Ayat satu lagi ayatnya. Nah bagaimana kita mempraktekkan mengasihi orang lain bukan dengan perkataan saja tapi dengan perbuatan. Mari kita lihat firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 9 dan 10. Kita baca bersama-sama. Galatia 6 ya. Galatia 6 ya. Ayat 9 dan 10. Yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat yang ke-10.
karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Keren, ayat 9 bagus kak. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ya, ternyata dari ayat ini saya menyadari, ternyata kasih kita ke orang itu bisa jemu gitu loh. Jenuh. Kenapa jemu dan jenuh? Karena ada peristiwa yang terjadi, betul nggak? Kalau semuanya oke, ya nggak mungkin jemu, terus berbuat baik. Ya, misalnya makanya di bawah dikatakan, ya di ayat sebelumnya saya katakan, kita mengasihi orang lain bukannya dengan perkataan tapi perbuatan dalam kebenaran. Ya, contoh misalnya, kalau kita mengasihi orang lain, ya tulus kita mengasihi, tapi tiba-tiba dalam batin kita nuntut balas gitu loh. Tiba-tiba yang kita tuntut nggak ketemu, nggak dapet gitu loh. Kan jadi kita aduh malas lah berbuat baik, terutama ada orang itu, kalau ini nggak jadi masalah gitu loh. Atau kita berbuat baik ke orang lain, tapi orang itu menjelekan kita, tambah gak enak lagi, betul gak? Jadi pokoknya jadi tumpukan itu menyebabkan hati kita terganggu. Dan akibat terakhir, kita yang tadinya mengasihi dengan baik, sekarang tidak dengan baik lagi. Contoh misalnya, kita memberi sesuatu ke orang lain, atau kita kasih proposal lah ke orang lain. Tapi tiba-tiba kita kasih proposal, gak ucapkan terima kasih. Dan ada orang yang dia berharga sekali kalau diucapkan terima kasih. Ternyata tidak lakukan, kesel. Sehingga ketika orang minta proposal lagi, dia bilang, malas saya kasih proposal karena gak berterima kasih. Menurut saya itu very simple sekali. Tetapi kenapa itu terjadi? Dia tidak jaga hatinya. Ternyata dia ingin memberi sesuatu tapi harus dihargai. Dia ingin memberi segala sesuatu harus dihormati. Dan ketika itu tidak terjadi, dia mulai jemu untuk berbuat baik. Ya, jemu untuk berbuat baik. Jadi saudara sekalian, ya menurut saya, bahwa ini penting kita pahami. Saya ingin bagi berkat saudara sekalian. Ketika saya kuliah sebagai seorang mahasiswa, saya ke rumah saudara Siiman. Nah waktu pergi ke saudara Siiman itu, ternyata dia belum makan. Ya, jadi karena nggak tahu belum masak atau kekurangan uang saya nggak tahu. Nah kebetulan rumah saya dengan rumah dia nggak jauh. Saya pulang ke rumah. Sampai di rumah saya makan malam gitu loh. Nah waktu makan malam dan saya bilang amin gitu loh. Ya kalau udah amin kan laparnya udah di perut dan di otak pasti mau makan betul gak? Tapi pas mau makan saya ingat ya ampun saudara Siiman itu belum makan gitu loh. Jadi saudara apa yang terjadi? Semua yang di meja itu, di meja makan saya bungkus semuanya, saya bawa kepada dia. Dan dia makan seneng karena sebelumnya saya bilang kepada dia, berdoa ya supaya Tuhan memberkati kamu. Dia bukan hanya ingin kata-kata positif buat dari saya, tapi keinginan dia adalah realnya Tuhan tuh yang baik tuh kayak gimana gitu loh. Saya bawa makanan saya semuanya, saya berikan kepada dia. Dia senang sekali dan bukan senang, dia menangis sekali. Saya bilang gini, berapa perak sih harga makanan itu? Tapi itu penting buat dia karena dia lapar sekali. Dan saya juga tidak merasa jadi lapar gitu loh. Saya merasa bangga, bersuka cita, senang sekali. Karena kenapa? Karena saya bisa berbuat baik sekali. Nah ini penting kita pahami ya. Oleh karena itu jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Sebab itu sebelum saya mengakhiri khotbah saya hari ini, saya menantang jemaat. Mari kita mempraktekkan berbuat baik bukan dengan perkataan, tapi juga dengan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Amin saudara sekalian. Nah satu firman Tuhan kita baca dari Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua ayat 15 sampai 16. Yakobus pasal yang kedua. Ya. Yakobus pasal yang kedua. Ayat yang ke 15 sampai 16. Yuk kita baca ini bersama-sama ya. Yakobus 2 ayat 15 dan 16. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, ayat 16. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah pakaian kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu?
Jadi ini praktis banget. Ada orang yang bilang begini, ayat 15 bilang gini ya. Dia bilang ke orang lain bahwa ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah pakaian panas dan makanlah sampai kenyang, tapi tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Inilah yang saya katakan, kasih yang hanya lip service atau kasih dalam sebuah kemunafikan. Oleh karena itu orang ini gak bilang selamat jalan terus kemudian kenakan pakaian panas. Nah masalahnya dia bukan gak mau pakai pakaian panas, tapi dia gak punya barangnya susah. Makanya dikatakan, dia bilang, oh selamat jalan, gak bisa begitu. Tapi selamat jalan ini, saya punya pakaian panas, kasih. Saya punya barang ini, bawa ya supaya kamu dalam perjalanan semuanya selamat dan sebagainya. Nah oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat yang saya kasih, mari kita berbuat baik dengan, bukan hanya dengan perkataan saja, tapi perbuatan baik. Saya bagi berkat suatu ketika saya pergi ke kantor, dan kemudian, ya waktu itu hampir pas-pasan. Sampai di kantor, terus kemudian, nah waktu pas-pasan itu, saya pasti kalau ngerjakannya pasti telat gitu loh. Nah tiba-tiba saya lihat ada suami istri, turun dari motor berantem, pukul-pukulan gitu loh. Pukul-pukulan. Saya agak takut nanti kalau dia pukul-pukulan, terus kemudian terpelanting dari motor mereka, ditabrak mobil, itu yang pertama. Atau yang kedua, suaminya ini ketika berdemikian, gelap mata, dipukul istrinya, meninggal semua sekalian. Luka parah gitu loh. Saya nggak tega, jadi saya berjalan. Nah ketika saya berjalan, saya pakai mobil. Saya berjalan dan kira-kira 50 meter, Tuhan ingatkan, kamu itu sudah berdoa buat jiwa-jiwa. Kamu mengasihi jiwa-jiwa, kamu menangisi jiwa-jiwa, supaya jiwa-jiwa bertobat datang kepada aku. Tetapi kelihatannya perbuatan kamu gak mengasihi jiwa-jiwa. Jadi saya hanya berkata aja, Tuhan aku mengasihi jiwa-jiwa. Saya mengasihi kota Bandung, saya mengasihi jiwa-jiwa. Tapi hanya perkataan saya saja. Tapi perbuatan saya gak kelihatan cukup sekali. Nah saya dihadapkan satu peristiwa di mana suami ini berantem dengan istri ini. Saya takut dia meninggal dunia atau istrinya ini sampai luka begitu. Jadi setelah 50 meter saya meninggalkan motor mereka yang sedang berantem. Saya berhentikan mobil saya, setelah saya berhentikan mobil saya turun. Saya datang kepada suami istri ini. Otak saya jalan gini, hati-hati. Kalau kamu tolong dia, nanti gelap mata dipikir siapa lagi. Ya, kamu salah. Tapi saya gak memikirkan risikonya. Saya datang, saya bilang, Pak, Bu, Yesus mengasihi Bapak dan Ibu. Jangan berantem gitu loh. Terus kemudian, suaminya kayak seperti tadi mau marah gitu. Apa urusan kamu bantu-bantu gini ya? Dipikir siapa saya gitu loh. Tapi tiba-tiba Roh Kudus bekerja melembutkan hati bapaknya. Karena hati bapaknya lembut, ibunya tertolong. Jadi ibunya gak dipukul lagi gitu loh. Jadi gak ditendang-tendang. Saya lihat, jadi itu udah tenang. Saya yakin kalau bisa dibiarkan dia meninggal tuh. Pasti dipukul, dilempar pakai batu dan sebagainya. Atau kalau enggak ketika berantem, mobil lewat, mereka kelindas mobil dan meninggal sekalian. Dan saya bilang, Pak, Bu, Yesus mengasihi kalian berdua gitu loh. Jadi bukan gak marah, tersentak begitu. Saya bilang, kenapa harus berantem? Tiba-tiba istri ngomong gini, ya Bapak ini gini. Dia mau gini. Udah saling mengampuni. Saya gak ngerti apa latar belakang mereka. Saya juga gak paham agama mereka, saya gak paham. Tapi yang saya tahu harus mengasihi bukan dengan perkataan saja. Perkataan begini, Tuhan selamatkanlah jiwa-jiwa, berkatilah jiwa-jiwa, kirimlah revival, kirimkanlah kebangun rohani. Saya keluar dari sisi itu dan mulai bertindak, mengatakan mengasihi mereka dan menolong keluarga ini, bapak dan ibu ini, supaya mereka tidak berbunuhan, supaya tidak terjadi kematian. Itulah mengasihi bukan hanya dengan perkataan, tapi juga dengan perbuatan. Nah, saya ingin mengajak jemaat Tuhan di tempat ini. Contoh misalnya, contoh praktis misalnya. Ini mahasiswa di kampus-kampus sekolah berdoa buat jiwa-jiwa ya. Tuhan selamatkan kampus-kampus, sekolah-sekolah. It's okay, luar biasa. Mengasihi dengan perkataan. But not enough, gak cukup. Nah ketika kamu yang di sekolah kamu, tanya ke teman kamu, bisa gak pelajaran ini, kasih pinjam dia buku atau textbook atau catatan dan sebagainya. Atau mungkin kunjungi dia, mungkin dia orangnya belajarnya, dia bukannya tidak bodoh.
oke orangnya. Tapi mungkin karena ada masalah keluarga, sehingga dia tidak belajar oke saudara sekalian. Nah, itulah mengasihi bukan dengan perkataan. Bukannya ingin mahasiswa pelajar diselamatkan, tidak. Tapi kita turun gunung saudara sekalian. Kita menyatakan kebaikan Tuhan, kita berbuat baik ya. Hal yang sama juga ya di rumah gitu ya. Kita bilang kita mengasihi ayah ibu kita, adik kakak kita. Yuk please, jangan bukan dengan perkataan tapi dengan perbuatan. Anak-anak bisa membantu orang tuanya begitu ya. Anak-anak bisa cuci piring, orang bisa masak dan sebagainya, bisa membantu untuk kebutuhan keluarga. Supaya kita tidak mengasihi dengan perkataan saja, tapi dengan perbuatan. Amin. Sama juga di tempat ini sekalian ya, di tempat ibadah. Kita mengasihi saudara seiman. Nah, kalau saudara seiman tidak hadir, yuk kita kunjungi dia. Kita kunjungi dia, ternyata dia punya persoalan keuangan. Bantu keuangannya. Amin saudara sekalian. Ini praktis sekali ya. Mari kita praktekkan selama bulan ini ya. Bulan ini kita praktekkan ya saudara seiman. Ada anggota kelompok PA kita atau persekutuan kita. Dan atau jemaat yang hadir di tempat ini. Mungkin ada kekurangan dan sebagainya. Kita tidak hanya berdoa saja buat mereka. Kita tidak hanya mengatakan masalah mereka. Mereka masalah keuangan dan sebagainya. Gak cukup. I think not enough terus kan. Kita turun tangan, mulai kita bantu. Ada barang, kita kasih barang. Ada uang, kita kasih mereka. Ada makanan, kita kasih makanan. Itu bukti praktis bahwa kita mengasihi orang lain. Tidak hanya dengan perkataan. Tapi juga dengan perbuatan. Itu tadi sama teman kampus, teman sekolah, mungkin teman kantor kita. Ya, teman kantor kita dan kita mengasihi mereka, kita sudah berdoa mereka. Tapi gak cukup, kita bantu mereka, mungkin mereka butuh uang atau yang semampu kita lah. Atau butuh makanan dan sebagainya, butuh advice dan sebagainya. Yuk kita bergerak semua sekalian. Nah ketika kita lakukan itu, Alkitab katakan, kita sedang meletakkan bara api di atas kepala mereka. Dan one day, satu ketika bara itu membakar mereka. Dan mereka datang kepada Tuhan. Amin saudara sekalian. Mari kita praktekkan kebenaran ini. Ya, mengasihi orang lain. Ya, mengasihi orang lain. Bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Coba kasih tahu kiri kanan. Katakan bersama saya dalam bulan ini mau mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Mengasihi orang lain. Bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Teman-teman kampus, teman-teman kuliah atau teman sekolah, atau anggota keluarga kita, atau keluarga besar kita dalam kota, luar kota, ya. Itu saudara sekalian. Mungkin ada saudara-saudara kita atau keluarga besar saudara yang ada di luar kota, bisa telepon mereka, tanya keadaan mereka. Mungkin mereka butuh pertolongan. Dan kita tidak hanya katakan, saya berdoa buat kamu, atau saya tidak hanya mengatakan bahwa saya percaya Tuhan nolong kamu, tapi apa yang ada pada kita keluarkan membantu mereka, uang, harta kita, sehingga mereka boleh mengalami Tuhan yang real. Sekali lagi saya ulangi, ketika kita mengasihi jiwa-jiwa, berdoa buat jiwa-jiwa, itu mengasihi dengan perkataan. Marilah kita bertindak berbuat baik kepada orang-orang jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Supaya mereka mengalami Tuhan yang real itu dalam kehidupan mereka. Mengasihi orang-orang tekan di persekutuan, atau di kelompok PA, atau mungkin mengasihi pemimpin kita. Bukannya kita berdoa buat pemimpin kita. Saya pikir gak cukup sudah. Mungkin ada sesuatu yang kita berbuat baik untuk mereka. Atau suami istri. Dan suami tidak mengatakan saja bahwa aku mengasihi istriku. Tapi ada sesuatu yang kita lakukan buat pasangan kita. Sehingga pasangan kita boleh diberkati karena kita tidak hanya lip service dan kasih yang munafik. Tapi kasih yang real dan sebagainya. Juga saudara-saudara yang dia kuliah, di kampus, di sekolah. Bantu orang-orang lain. Mungkin saudara seiman, mungkin bukan saudara seiman. Dan buang segala sesuatu yang ganjil kita. Sehingga kita jemu untuk berbuat baik. Karena satu ketika kita berbuat baik, saudara, apa yang terjadi? Tuhan akan melimpahkan kebaikan buat kita. Kita akan mengalami dan menikmati bagaimana kasih Tuhan. Amin saudara sekalian. Saya menantang seluruh jemaat Tuhan. Mari selama panjang bulan Juni ini kita praktekkan bagaimana mengasihi orang lain. Saudara seiman, mengasihi orang tempat kantor kita, tempat kita berbisnis, atau mengasihi anggota jemaat, mengasihi rekan-rekan sekerja, atau mengasihi pemimpin kita, saudara. Bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Dan Alkitab dengan jelas katakan, kita akan mengalami anugerah daripada Tuhan. Amin saudara sekalian, mari kita dengan penuh semangat untuk boleh melakukan firman Tuhan ini. Amin. Baik, mari kita sembah Tuhan. Ya Roh Kudus, ku haus
sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Katakan bersama-sama, nyatakan kemuliaan-Mu, haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beri ku belas kasihan-Mu, haleluya. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Bapa Sorgawi, sama seperti Yesus berjalan keliling kota dan desa,
melakukan perbuatan baik, mengerjakan perbuatan baik, menyatakan kemuliaan Bapa. Demikian kami berdoa, kami rindu menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada dunia, kepada bangsa ini, kepada seluruh iman kami Tuhan. Karena kami percaya Sang Maha Baik ada tinggal dalam diri kami. Sang Kasih itu tinggal dalam diri kami. Tolong kami Tuhan untuk mentreatment hati kami sedemikian rupa, supaya hati kami tidak menuduh kami, supaya hati kami tidak menyiksa kami, tapi hati kami ditabur oleh firman Tuhan, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengasihi orang lain, tidak mengasihi orang lain. Kami harus mengasihi orang lain Tuhan. Kami terus harus mengasihi orang lain Tuhan, sekalipun musuh kami Tuhan, sampai mereka melihat, menyaksikan realita Kristus di dalam hidup kami Tuhan, sehingga mereka bukan diberkati saja, dibangun Bapa Surgawi. Bapa hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, supaya mereka betul-betul mengalami realita Kristus, kasih yang mendalam dari Kristus buat mereka, sehingga mereka mengasihi orang lain termasuk musuh mereka dengan perkataan, bukan dengan perkataan saja, tapi dengan perbuatan baik. Terima kasih Bapa Surgawi. Jemaat Tuhan, saya ingin berdoa buat jemaat dimanapun kau berada, yang ada di online. Mungkin kau mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh, atau kau mengalami persoalan-persoalan dalam hidupmu, atau kau mengalami dibelenggu oleh si jahat sehingga kau gak bisa merdeka untuk mengasihi Tuhan melayani Tuhan. Saya ingin berdoa buat engkau. Secara khusus dimanapun kau berada, letakkan tangan kananmu di atas dadamu. Dan percayalah bahwa kuasa Tuhan bekerja. Juga yang ada di tempat ini, Tuhan yang menjamah membebaskan engkau. Hiaraladehe, haleluya. Kami rindu akan Engkau, kami haus akan Engkau, kami menanti-nantikan Engkau, kami rindu mengalami realita Kristus. Haleluya. Kami nikmati Roh-Mu ada di tengah kami. Di mana ada Roh-Mu, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Roh-Mu, kami dibawa kepada kemuliaan Bapa, mengalami keserupaan dengan Kristus Yesus. Haleluya. Bapa Surgawi, bagiannya aku berdoa buat semua jemaat Tuhan atau keluarga mereka, dimanapun mereka berada, di rumah atau di rumah sakit, mereka menderita sakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan, sakit penyakit kami binasakan semuanya. Oleh Yesus mereka disembuhkan. Cancer, sakit ginjal, syaraf, sakit paru-paru, sakit jantung, semuanya kami stop semuanya, kami binasakan semuanya. Roh yang najis seperti itu tinggalkan tubuh mereka, dan oleh bilur-bilur Yesus semuanya mereka di rumah atau di rumah sakit, apapun yang mereka derita, oleh bilur Yesus mereka disembuhkan semuanya. Aku berdoa kunjungan Allah, Roh Allah melawan menjamu mereka di rumah atau di rumah sakit, apapun pergumulan kelemahan tubuh mereka. Yesus sebagai kasih karunia sudah menanggung segala kelemahan dan sakit penyakit kami. Oleh bilur Yesus, seluruh jemaat Tuhan, seluruh saudara-saudara kami yang melihat tayangan firman Tuhan ini, yang melihat mengikuti ibadah ini, jadilah sembuh, jadilah sembuh, jadilah sembuh. Setiap roh keputusasaan, roh ketakutan, roh maut sekalipun, aku binasakan bagian ini. Tinggalkan pikiran mereka, tinggalkan perasaan mereka, tapi roh damai sejahtera, mukjizat Allah bekerja atas tubuh mereka. Dalam nama Yesus terjadi pagi hari ini. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalir, terus mengalir. Roh keputusasaan, ketakutan, kecemasan, aku pernahkan pergi, tinggalkan mereka. Roh maut sekalipun tinggalkan mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, mukjizat sedang Kau kerjakan pada hari ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan, yang mungkin mereka dibelenggu oleh si jahat atau kebiasaan buruk Tuhan. Aku doa pagi hari, lawat mereka, jamah mereka Tuhan. Lawatlah mereka Tuhan, biarlah mereka mengerti kebenaran. Kristus sudah menanggung segala kelemahan mereka. Kristus sudah menanggung segala kutuk-kutuk mereka. Dan oleh karena kuasa darah Yesus, mereka disembuhkan semuanya. Lepaskan mereka dari yang jahat, lepaskan mereka dari pikiran yang jahat, lepaskan mereka dari ketakutan, kecemasan, demi nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kemerdekaan daripada Tuhan mengalir menjamah mereka. Aku juga berdoa jemaat, kalau mereka bergumul masa keuangan ekonomi Tuhan, kami berdoa lawatlah mereka, jamahlah mereka Tuhan. Kristus Yesus
kaya menjadi miskin, supaya kami yang miskin menjadi kaya. Hamba berdoa supaya seluruh jemaat Tuhan boleh mengalami kebenaran firman-Nya. Mereka dimerdekakan sehingga keuangan mereka, ekonomi mereka boleh mengalami kemerdekaan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur sekali memiliki Allah seperti Engkau. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Yesus ajaib. Yesus luar biasa. Terima kasih buat ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Roh-Mu sedang bekerja dan meninggikan nama Yesus dan memuliakan nama Yesus. Mukjizat kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi. Di sisi yang lain, Engkau membawa kami sebagai gereja-Mu Tuhan untuk mengasihi orang lain dan mengasihi musuh kami sekalipun, mengasihi bangsa-bangsa. Tidak hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Kami percaya bara api sedang tumbuh di atas bangsa, di atas orang-orang lain. Dan kemurahan Tuhan menyebabkan mereka akhirnya percaya Yesus Tuhan dan Raja. Kami mau praktekkan Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus pimpin kami dan beri kami kekuatan untuk boleh berbuat baik. Bukan hanya dengan perkataan, tapi juga dengan perbuatan. Jemaat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Biarlah kau boleh kembali ke rumahmu masing-masing dan berbuat baik. Bukan hanya dengan perkataanmu saja, tapi dengan perbuatanmu. Dan di dalam kebenaran, kau akan melihat sorga akan membackup engkau. Jemaat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih. Biarlah seluruh jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan, juga yang ibadah di online, hamba berdoa, mereka boleh menikmati bagaimana Yesus adalah gembala mereka yang baik. Mereka merasakan menikmati tidak pernah kekurangan. Tidak pernah kekurangan hikmat, ekonomi, tidak pernah kekurangan apapun Tuhan. Tapi mereka berlimpah-limpah dalam segala hal. Karena Kristus cukup buat mereka. Aku berdoa supaya mereka dituntun ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dan sediakanlah Tuhan makanan dalam hidup mereka sehari-hari. Supaya makanan itu Tuhan memberi makan banyak orang lain. Seperti Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan aku berdoa Bapak Saudara, ketika mereka mengalami tekanan, pergumulan, masalah, mereka tidak pernah takut bahaya, tapi mereka mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Aku berdoa, biarlah seluruh jemaat teman-teman di Tuhan mengalami dalam kota, di luar kota, semuanya mengalami persekutuan yang intim, yang manis dengan Roh Kudus. Dan mereka mendengarkan suara Roh Kudus, sehingga mereka tidak perlu gagal, tapi berhasil menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Apapun yang mereka perbuat, mereka berhasil. Terima kasih Bapak Surgawi. Biarlah seluruh jemaat Tuhan mengalami kebangunan rohani dan membawa kebangunan rohani, membawa kegerakan dalam hidup mereka di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, di RT RW dan di tempat mereka bekerja. Terjadi lawatan demi lawatan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Itulah yang menyertai Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus, selamat hari Minggu. Tuhan berkati dan mari kita praktikkan firman Tuhan. Mengasihi orang lain tidak hanya dengan perkataan, tapi
tapi dengan perbuatan. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan menyertai kita. Haleluya. God bless you all. Amin. Hidup tidak selalu berjalan mudah. Ada kalanya kita merasa sedang lelah, bingung, atau menghadapi beban yang terasa terlalu berat untuk dipikul sendiri. Kini, Biro Konseling resmi membuka layanan konseling bagi semua jemaat, dari anak-anak, remaja, dewasa muda, keluarga, bahkan lanjut usia. Di sini, Bapak Ibu, Saudara-saudari boleh berbagi cerita atau kisah dan menemukan ruang yang aman untuk bercerita tanpa merasa takut untuk dihakimi. Karena setiap kisah kita unik dan setiap cerita kita sangat spesial dan berharga. Karena itu, kami akan selalu memegang kerahasiaan dan menjaganya untuk kepentingan setiap jemaat yang melakukan konseling. Kami berharap dengan layanan konseling ini, setiap jemaat mengalami pertumbuhan rohani dan memiliki mental yang kuat dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada, dan pada akhirnya dapat memuliakan Tuhan dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada. Tuhan Yesus memberkati.